Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat semuanya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kami akan membahas tentang kisah Nabi Daud yang berhasil melawan raksasa hingga dinobatkan menjadi raja. Ada kisah menarik berkaitan dengan Nabi Daud yang pernah melawan raksasa, serta juga kisah uniknya ketika diangkat menjadi seorang raja. Ternyata selain Nabi Sulaiman yang diangkat menjadi raja, Nabi Daud juga bergelar sebagai seorang raja yang adil serta soleh. Ia merupakan raja dari kaum Bani Israel, tetapi tidak berasal dari keturunan seorang raja, melainkan hanyalah masyarakat biasa. Hingga ada suatu peristiwa yang menyebabkan ia diangkat menjadi raja serta nabi untuk kaum Bani Israel. Diperkirakan jika Nabi Daud sendiri hidup di antara tahun 1040 sampai 970 sebelum Masehi. Beliau merupakan keturunan Yahuza serta ayah dari Nabi Sulaiman dan juga nenek moyang dari Nabi Zakaria, Isa, dan Yahya. Dikisahkan pada sebuah buku bahwasannya dahulu masyarakat atau kaum Bani Israel tidak memiliki pemimpin. Hingga suatu hari Allah Subhanahu wa taala mengutus seorang nabi bernama Samuel, atau dalam bahasa Arabnya Sami'un, demi menggantikan Musa serta Harun saat memimpin Bani Israel. Karena masyarakat saat itu sangat ngeyel dan tidak suka selalu diperintah oleh nabi, mereka meminta untuk dipimpin oleh seorang raja. Akhirnya disampaikan kepada Samuel dan ia menjawab agar kaumnya bersabar hingga menunggu mukjizat dari Allah Subhanahu wa taala. Hingga pada suatu hari ada seorang pria yang sedang mengembala keledainya. Tetapi tiba-tiba satu ekor keledainya tersebut terlepas. Ia berupaya untuk mencari selama berhari-hari hingga mendatangi Nabi Samuel. Ketika itu, Nabi Samuel malah menyebut bahwa orang yang mencari keledainya yang hilang ini adalah calon raja pertama dari kaum Bani Israel. Tentunya hal tersebut membuat mereka begitu kaget. Pria tersebut diketahui bernama Talud. Sebagian masyarakat menolak dan sebagian lagi menerima jika Talud menjadi raja. Hingga sang raja melawan kaum Jalut dengan ciri badan tegap dan postur yang begitu tinggi layaknya seperti raksasa. Banyak masyarakat yang saat itu menolak untuk melakukan aksi mengikuti perintah rajanya. Ada seorang bapak yang mempunyai 3 anak laki-laki memasukkan ketiga anaknya dalam pasukan ini. Bapak tersebut bernama Yesha dan salah seorang anaknya bernama Daud. Bapak tersebut berpesan kepada anaknya bahwa jangan pernah berada di barisan paling depan saat mengikuti perang. Lalu berangkatlah mereka menuju medan peperangan. Raja Jalut memberikan tantangan untuk 1 lawan 1 kepada bangsa Bani Israel. Padahal mereka memiliki perbedaan fisik yang begitu timpang. Tidak ada yang berani menerima tantangan tersebut, hingga Raja Talut berkata kepada pasukannya yang hanya sisa sedikit. Karena banyak yang memutuskan untuk mengundurkan diri. Beliau berkata bahwa siapa yang bisa membunuh pimpinan kabilah Jalut akan dinikahkan dengan putrinya, serta akan menjadi raja penggantinya di suatu hari nanti. Hingga Nabi Daud memutuskan untuk maju menerima tantangan tersebut, padahal beliau melanggar perintah yang sempat disampaikan oleh ayahnya. Beliau masih berada di bawah umur, serta hanyalah bertubuh kecil dan merupakan seorang pengembala kambing. Nabi Daud hanya menggunakan ketapel untuk melawan raksasa yang menggunakan peralatan perang lengkap. Hanya dalam 2 kali tembakan atas izin Allah ia berhasil menang dari pertandingan ini, sehingga menyebabkan beliau diangkat menjadi raja sesuai janji raja sebelumnya. Demikianlah kisah Nabi Daud yang berhasil melawan raksasa hingga dinobatkan menjadi raja. Sampai berjumpa kembali di pertemuan selanjutnya. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.